Kedatangan pemain baru dengan nilai fantastis yang mencapai 32 miliar rupiah menjadi titik balik penting dalam perjalanan Persib Bandung musim ini. Transfer ini bukan hanya sekadar penambahan amunisi, tetapi juga simbol perubahan arah permainan yang tengah dirancang oleh Bojan Hodak. Di tengah ekspektasi besar dari Bobotoh dan tekanan untuk mempertahankan gelar, sang pelatih kini dihadapkan pada tantangan yang jauh lebih kompleks, mengintegrasikan sosok baru yang memiliki karakter berbeda ke dalam sistem permainan Persib yang selama ini dikenal disiplin, terstruktur, dan cenderung kaku dalam menjaga keseimbangan. Selama era kepelatihan Bojan Hodak, Persib Bandung membangun identitas sebagai tim yang mengutamakan stabilitas. Lini tengah menjadi pusat dari filosofi tersebut, di mana peran pemain lebih difokuskan pada menjaga ritme, menutup ruang, serta memastikan transisi bertahan berjalan sempurna. Pola ini menjadikan Persib sulit ditembus, namun di sisi lain juga membuat mereka terkadang terlihat kurang eksplosif dalam menyerang. Permainan yang terlalu berhati-hati seringkali membuat progresi bola menjadi lambat, terutama ketika menghadapi tim yang bermain dengan blok rendah dan disiplin tinggi. Masuknya pemain baru dengan nilai transfer tinggi ini membawa dimensi berbeda. Ia hadir dengan karakter permainan yang jauh lebih progresif, berani mengambil risiko, serta memiliki kemampuan membawa bola ke depan dengan cepat. Dalam banyak situasi, pemain ini mampu memecah kebuntuan melalui aksi individu maupun umpan vertikal yang tajam. Inilah yang kemudian mendorong perubahan paradigma dalam pendekatan taktis Persib. Jika sebelumnya mereka mengandalkan kontrol dan kesabaran, kini muncul dorongan untuk bermain lebih langsung, lebih cepat, dan lebih agresif dalam menyerang. Namun perubahan tersebut tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Bojan Hodak memahami bahwa kekuatan utama Persib selama ini terletak pada kekompakan tim. Struktur yang rapi dan koordinasi yang baik menjadi fondasi kesuksesan mereka. Oleh karena itu, integrasi pemain baru harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak keseimbangan yang sudah terbentuk. Ini menjadi proses yang membutuhkan adaptasi dari semua pihak, baik dari pemain baru itu sendiri maupun dari rekan-rekannya di dalam tim. Dalam latihan, terlihat adanya penyesuaian signifikan pada pola transisi permainan. Persib mulai lebih sering melakukan build-up cepat setelah merebut bola. Pemain baru ditempatkan sebagai titik sentral dalam skema ini, diberi kebebasan untuk menentukan arah serangan. Ia tidak lagi dibatasi oleh peran statis, melainkan didorong untuk mengeksplorasi ruang dan menciptakan peluang secara langsung. Hal ini memberikan warna baru dalam permainan Persib, yang kini terlihat lebih hidup dan variatif. Meski demikian, perubahan ini juga membawa konsekuensi. Risiko kehilangan bola di area tengah meningkat seiring dengan gaya bermain yang lebih agresif. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Bojan Hodak melakukan penyesuaian pada peran pemain lain. Salah satu gelandang bertahan diberikan tanggung jawab lebih besar untuk menjaga keseimbangan, sementara lini belakang dituntut lebih siap dalam menghadapi situasi transisi negatif. Koordinasi antar lini menjadi kunci agar perubahan ini tidak berujung pada kerentanan di sektor pertahanan. Selain aspek taktis, faktor mental juga memainkan peran penting. Pemain baru datang dengan label harga tinggi yang otomatis membawa ekspektasi besar. Tekanan untuk tampil maksimal dalam setiap pertandingan bisa menjadi beban tersendiri. Bojan Hodak menyadari hal ini dan berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung agar pemain tersebut dapat beradaptasi dengan cepat tanpa merasa terbebani. Dukungan dari rekan setim dan kepercayaan dari pelatih menjadi elemen penting dalam proses ini. Seiring berjalannya waktu, tanda-tanda positif mulai terlihat. Permainan Persib menjadi lebih dinamis, dengan variasi serangan yang lebih beragam. Mereka tidak lagi hanya mengandalkan serangan dari sayap atau bola mati, tetapi juga mampu menciptakan peluang melalui penetrasi langsung dari lini tengah. Ini membuat Persib menjadi tim yang lebih sulit ditebak dan lebih berbahaya bagi lawan.
Namun perjalanan masih panjang. Konsistensi menjadi tantangan utama dalam mengimplementasikan perubahan ini. Tidak semua pertandingan berjalan sesuai rencana, dan ada kalanya tim harus kembali ke pendekatan lama untuk mengamankan hasil. Fleksibilitas inilah yang kini menjadi kekuatan baru Persib di bawah Bojan Hodak. Mereka tidak lagi terpaku pada satu gaya bermain, tetapi mampu beradaptasi dengan situasi yang dihadapi. Dalam konteks perebutan gelar, keberhasilan integrasi pemain baru ini bisa menjadi faktor penentu. Liga yang kompetitif menuntut tim untuk terus berkembang dan berinovasi. Persib yang hanya mengandalkan stabilitas mungkin akan kesulitan menghadapi lawan-lawan yang semakin berkembang. Dengan tambahan dimensi permainan yang lebih agresif dan vertikal, mereka memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan dominasi. Pada akhirnya, investasi besar ini bukan hanya soal angka, tetapi tentang bagaimana nilai tersebut diterjemahkan ke dalam performa di lapangan. Bojan Hodak memegang peran kunci dalam memastikan bahwa perubahan yang dilakukan membawa dampak positif bagi tim. Jika ia berhasil menemukan keseimbangan antara struktur dan kebebasan, antara stabilitas dan agresivitas, maka Persib Bandung tidak hanya akan menjadi tim yang solid, tetapi juga tim yang mematikan. Musim ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi proyek besar tersebut. Setiap pertandingan akan menjadi indikator sejauh mana rencana taktis ini berjalan sesuai harapan. Para pendukung tentu berharap bahwa investasi besar ini akan berbuah manis, membawa Persib meraih gelar juara secara beruntun dan mengukuhkan status mereka sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Indonesia. Di tengah segala dinamika tersebut, satu hal yang pasti, Persib Bandung kini berada dalam fase transformasi. Dan di balik transformasi itu, ada visi besar dari seorang pelatih yang berani mengambil risiko demi mencapai kesuksesan yang lebih tinggi. Selama era kepelatihan Bojan Hodak, Persib Bandung membangun identitas sebagai tim yang mengutamakan stabilitas. Lini tengah menjadi pusat dari filosofi tersebut, di mana peran pemain lebih difokuskan pada menjaga ritme, menutup ruang, serta memastikan transisi bertahan berjalan sempurna. Pola ini menjadikan Persib sulit ditembus, namun di sisi lain juga membuat mereka terkadang terlihat kurang eksplosif dalam menyerang. Permainan yang terlalu berhati-hati seringkali membuat progresi bola menjadi lambat, terutama ketika menghadapi tim yang bermain dengan blok rendah dan disiplin tinggi. Masuknya pemain baru dengan nilai transfer tinggi ini membawa dimensi berbeda. Ia hadir dengan karakter permainan yang jauh lebih progresif, berani mengambil risiko, serta memiliki kemampuan membawa bola ke depan dengan cepat. Dalam banyak situasi, pemain ini mampu memecah kebuntuan melalui aksi individu maupun umpan vertikal yang tajam. Inilah yang kemudian mendorong perubahan paradigma dalam pendekatan taktis Persib. Jika sebelumnya mereka mengandalkan kontrol dan kesabaran, kini muncul dorongan untuk bermain lebih langsung, lebih cepat, dan lebih agresif.